Ketua Komisi 8 DPR RI, Rawan Dasopang, mengatakan meski ada penurunan biaya, kualitas pelayanan bagi jemaah tetap menjadi prioritas utama. Ya, pemirsa, kabar gembira bagi calon jemaah haji 2026, biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah turun 2 juta rupiah menjadi 54,1 juta rupiah. Pemerintah dan DPR memastikan meski ada penurunan biaya, kualitas pelayanan bagi jemaah tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI menetapkan besaran biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah haji tahun 2026 hanya sebesar 54,1 juta per orang. Angka ini merupakan bagian dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2026 yang disepakati sebesar 87,4 juta per jamaah, turun 2 juta dibandingkan biaya haji tahun 2025 yang mencapai 89,4 juta rupiah. Ketua Komisi 8 DPR RI, Rawan Dasopang, mengatakan meski ada penurunan biaya, kualitas pelayanan bagi jemaah tetap menjadi prioritas utama. Fasilitas akomodasi di Mekah maksimal berjarak 4,5 km dari Masjidil Haram, sedangkan di Madinah maksimal 1 km dari Masjid Nabawi. Menu catering pun dipastikan bercita rasa Nusantara dengan juru masak asal Indonesia. Selain itu, living cost sebesar 750 rial Arab Saudi akan dikembalikan kepada jemaah dalam bentuk uang tunai, sehingga total biaya yang benar-benar dikeluarkan jemaah setelah pelunasan hanya sekitar 23,1 juta rupiah. Keputusan kita menetapkan BPIH sebesar 87.409.365 rupiah. Dari 87 juta ini nilai manfaat menjadi 33.215.558 sebesar 38%. Sementara BP itu dibayarkan jamaah sebesar 54.193.806 rupiah. Komisi 8 juga mendorong Kementerian Haji dan Umroh untuk segera memanggil jemaah yang berhak berangkat agar bisa melakukan pelunasan BPIH, serta memastikan 2 syarikat penyedia layanan di Arab Saudi, Rakin Mashkari dan Al Bait Gas, memberikan pelayanan maksimal. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Zulkarnain, Auliasyah Ramadan, IDX Channel. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan peraturan Presiden atau Perpres terkait dengan program makan bergizi gratis sudah selesai dan saat ini sudah dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menurut Dadan, pembahasan lanjutan terkait dengan Perpres makan bergizi gratis nantinya akan disampaikan langsung oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dadan menjelaskan Badan Gizi Nasional berfokus pada penyelenggaraan program makan bergizi gratis, sedangkan aspek koordinasi, rantai pasok, dan pengawasan berada di bawah Menko Pangan. Pemerintah terus berupaya mempercepat penyusunan Perpres makan bergizi gratis untuk menjamin program prioritas nasional ini dapat berjalan baik dan tepat sasaran. Ya, itu sudah ada di Pak Menko Pangan, jadi nanti lebih lanjut Pak Menko Pangan yang menjelaskan terkait itu. Segera. Karena Kepres untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini, jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain. Pertama, pemerintah Indonesia optimistis bisa mendapatkan tarif 0% dari Amerika Serikat untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan. Pemerintah memastikan tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk mempercepat negosiasi dagang dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Pemerintah Indonesia optimistis bisa mendapatkan tarif 0% dari Amerika Serikat untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Indonesia tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk mempercepat negosiasi dagang dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Erlangga memastikan produk-produk ekspor unggulan Indonesia seperti sawit dan kakao akan menjadi fokus utama agar tidak dikenakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Jadi kita sudah kita bicarakan untuk produk-produk yang Amerika tidak bisa produksi, seperti kelapa sawit, kakao, rubber, itu seluruhnya diberikan 0. Ya. Kita minta juga untuk komoditas tertentu yang menjadi
supply chain untuk misalnya industri medical. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani kesepakatan dagang dengan Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Dalam kesempatan tersebut, Amerika memberikan tarif 0% untuk sejumlah barang ekspor dari ketiga negara tersebut. Sebelumnya, tarif resiprokal yang berlaku pada tiga negara tersebut mencapai 19% sama dengan Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai perekonomian Indonesia memerlukan penguatan di tengah ketidakpastian akibat kombinasi atas tekanan global dan domestik, sehingga diperlukan berbagai strategi untuk mendorong perekonomian tanah air agar lebih kuat dan resilient guna mencapai pertumbuhan yang inklusif. Menurut Esther, ada 3 pilar penguatan ekonomi domestik bagi penguatan fundamental, yakni penguatan ekonomi domestik, kemandirian ekonomi nasional, dan inovasi sumber daya manusia. Esther meyakini pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilakukan sendiri, namun dibutuhkan sinergi, tidak hanya pemerintah, tapi dari pelaku usaha, akademisi, dan berbagai stakeholders. Disinilah peran penting dari resiliensi ekonomi domestik. Resiliensi bukan hanya cara kita bertahan, tapi resiliensi adalah bagaimana kita bisa mampu beradaptasi di tengah ketidakpastian global ini dan tetap tumbuh walaupun kita dalam krisis maupun resesi. Ada 3 pilar. Yang pertama adalah penguatan ekonomi domestik. Pasar domestik yang kokoh menjadi fondasi utama bagi penguatan fundamental ekonomi. Yang kedua adalah kemandirian ekonomi nasional. Kemandirian ekonomi nasional sudah ditekankan oleh Presiden Prabowo mengenai bagaimana kita tidak tergantung pada pasar impor ya. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan kemandirian pangan, energi, dan seterusnya. Ya, pemerintahan Prabowo Subianto resmi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2025 tentang pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa, peraturan tersebut terbit untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan pada periode tertentu. Kekurangan dana tersebut biasanya terjadi pada awal tahun atau akhir tahun anggaran, sehingga pemerintah perlu menyediakan skema pinjaman untuk menutup kebutuhan jangka pendek. Tidak hanya itu, skema pemberian utang juga dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan jangka panjang jika proyek yang diajukan dinilai jelas dan menguntungkan. Meski demikian, Purbaya mengaku pemerintah masih menggodok bentuk pembiayaannya. Apakah pemerintah pusat harus menerbitkan surat utang jangka panjang atau pendek ke Pemda? Ya, kadang-kadang untuk awal tahun atau akhir tahun kadang-kadang Pemda kekurangan uang, ya untuk itu aja. Utamanya itu, menutup kekurangan uang jangka pendek. Tapi kita lihat juga nanti kalau butuh jangka panjang selama ada proyek-proyeknya jelas.